Top FM. More music variety. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95.1 inspirasi kita semua. Halo, apa kabar temannya dimanapun Anda berada saat ini? Ya, senang sekali rasanya untuk sore hari ini jumpa lagi dengan Bayu Ahmad di spesial podcast radio Singosari Top FM untuk Top Mania semuanya. Dan untuk talk show malah tempat kesempatan sore hari ini, ya masih seperti biasa di setiap hari Rabu janji Bayu akan kita tepati. Ya, untuk sore hari ini masih bersama Universitas Terbuka Purwokerto, yang mana untuk Top Mania juga nanti bisa bergabung bersama kami di 0856 0203951 untuk Top Mania yang mau berinteraktif baik via WA maupun via SMS online kita yang di nomor yang sama juga. Dan untuk narasumber kita sudah bersama saya untuk sore hari ini, ada Kepala Universitas Terbuka Purwokerto, Dr. Adi Suryanto MPD. Ya, beliau adalah Kepala Universitas Terbuka Purwokerto. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. 1 minggu nggak ketemu Pak, sehat Pak? Iya, alhamdulillah sehat. Ya, mudah-mudahan sore hari ini ya masih kita akan masih seputar Universitas Terbuka Purwokerto yang kemarin sudah banyak kita bahas tentunya, dan mudah-mudahan untuk sore hari ini akan lebih cerah lagi, lebih penerangannya lebih bisa ada hal-hal yang kayak kemarin gitu ya Pak. Saya sendiri kaget juga, Universitas Terbuka Purwokerto ini ternyata universitas negeri. Ya Pak. Ya, Pak Adi. Ya, sebelum kita beranjak juga untuk Top Mania, untuk siaran kami juga disiarkan secara langsung di video streaming kita di channel YouTube Top FM dan juga Facebook Top FM Bumi Ayu. Jadi untuk Top Mania semuanya bisa mengikuti kami di siaran streaming kami. Jadi silakan diakses di channel YouTube kami. Untuk Top Mania yang ingin berbincang bersama kami juga nanti bisa berkomen di Facebook kami juga di YouTube channel YouTube kami gitu ya. Ya, baik teman-teman. Ya, Pak Adi, kenapa sih Universitas Terbuka kok bisa negeri? Oke, Ya. baik. Jadi kalau kita lihat sejarahnya ya. Nah ini sejarah kenapa bisa timbul. Biasanya negeri ini kan sebenarnya kan berarti negeri ini jos banget ya Pak. Dan orang-orang cari kuliah yang negeri. Nah, ini sejarahnya seperti apa Pak? Baik, jadi UT itu kan didirikannya tahun 84 yang lalu ya. Tepatnya kan pada tanggal 4 September 1984. Zaman Orde Baru berarti. Iya, 1984. Zaman Orde Baru. Waktu itu yang membuka juga Presiden Soeharto yang meresmikan. Jadi satu-satunya universitas yang diresmikan oleh Presiden ya UT. Serius Pak? Serius? Universitas negeri lainnya kayak UI, Iya, lihat sejarahnya. UGM enggak. Gitu ya. Nah, kenapa UT didirikan? Yang penting kan itu ya. Kenapa UT didirikan? Nah, kalau kita lihat sejarahnya Mas Bayu, pada sekitar tahun 80-an itu kan terjadi booming lulusan SMA. Ya, pada saat itu lulusan SMA banyak banget, sementara jumlah perguruan tingginya tidak terlalu banyak. Terbatas. Kalaupun ada itu di tempat-tempat di kota besar lah gitu ya. Swasta juga jarang Pak? Swasta juga jumlahnya waktu itu tidak banyak. Tidak kayak sekarang gitu. Iya. Pokoknya tidak dapat menampung tidak dapat menampung lulusan SLTA pada waktu itu. Nah, ini kalau dibiarkan oleh pemerintah, maka kan akan terjadi banyak pengangguran ya. Dari anak-anak SMA, sekolah, kuliah nggak bisa, mau cari kerjaannya juga mungkin nggak ada gitu kan. Nah, akhirnya pemerintah memikirkan satu cara gimana supaya anak-anak yang lulus SMA ini bisa tertampung untuk kuliah. Juga waktu itu angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia masih sangat rendah. Ya, bahkan sampai sekarang pun kalau kita bandingkan dengan, mungkin baru 6 tahun itu ya Pak? Awalnya 6 tahun. Lulusannya gitu, lulus minimal lulus SD gitu mungkin ya, atau sudah SMP waktu itu 9 tahun belajar. Oh, gini, yang saya maksud angka partisipasi kasar pendidikan tinggi itu
banyaknya warga masyarakat yang kuliah di pendidikan tinggi. Oh iya betul. Ya, nek pendidikan dasar 9 tahun sudah. Ya. Nah sekarang angka partisipasi kasar pendidikan tinggi artinya banyaknya mahasiswa. Ya, waktu itu gitu. Iya, waktu itu masih kecil. Bahkan sampai sekarang pun angka partisipasi kasarnya Indonesia untuk pendidikan tinggi itu masih kalah dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Nah, sangat prihatin sebenarnya pemerintah waktu itu, maka akhirnya dicarilah cara gimana supaya anak-anak yang lulus SMA itu SLTA gitu ya bisa tertampung. Ya, bisa melanjutkan kuliah sehingga tidak terjadi pengangguran. Ada 2 solusi sebetulnya. Yang pertama, pemerintah harus membangun atau mendirikan perguruan tinggi baru. Waktu itu kan adanya perguruan tinggi tatap muka biasa lah ya, perguruan tinggi biasa yang konvensional seperti itu. Nah, yang kedua, tidak usah didirikan banyak perguruan tinggi, cukup 1 tapi yang bisa menampung semua lulusan itu atau banyak lulusan di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kalau alternatif pertama yang dipilih yaitu mendirikan beberapa perguruan tinggi atau banyak perguruan tinggi konvensional yang baru gitu ya, maka modalnya kan sangat besar. Harus bangun kampus, bangun lab, pengadaan dosen, ini kan sangat mahal ya. Maka cara yang pertama tidak ditempuh. Akhirnya dipilihlah cara kedua, didirikan saja 1 perguruan tinggi tapi diharapkan bisa menampung lulusan SLTA atau ya SLTA yang tersebar di seluruh Indonesia itu. Nah, gimana caranya? Proses pembelajaran seperti apa? Kalau lulusan di seluruh Indonesia itu untuk bisa ditampung, maka yang dicari adalah perguruan tinggi yang tidak konvensional, ya, yang tidak mengharuskan si mahasiswa itu berkumpul di satu tempat, satu ruangan, tidak mengharuskan tatap muka lah, datang ke kampus, tapi di-create-lah satu perguruan tinggi yang mahasiswanya tetap bisa kuliah tapi tidak usah datang ke kampus, mereka bisa kuliah di tempat masing-masing gitu. Nah, akhirnya dipilihlah perguruan tinggi ya yang sistem belajarnya tidak tatap muka tapi jarak jauh. Nah, didirikanlah akhirnya universitas terbuka. Ya, karena dengan UT didirikan dengan sistem belajar yang jarak jauh tadi, maka ini bisa menampung seluruh calon lah ya, seluruh calon mahasiswa tadi dimanapun mereka berada. Dan pada awal penerimaan mahasiswa baru di UT, waktu itu masih mengikuti sistem seleksi dari perguruan tinggi yang konvensional, hanya diberi pilihan gitu, diberi pilihan, silahkan Anda memilih perguruan tinggi yang Anda senangin, termasuk di situ ada UT. Gitu. Tapi sudah disampaikan bahwa UT ini adalah perguruan tinggi jarak jauh, bukan tatap muka. Ya, Pak Adi, kenapa di UT itu biar orang lebih mengenal? Dikasih embel-embel negeri biar lebih keren lagi, universitas terbuka negeri gitu kan biasanya. SMA negeri gitu. Nah, tapi sebelum dijawab kita break dulu karena kita akan dengarkan terlebih dahulu azan sholat asar untuk wilayah Paguyangan, Bumiayu dan sekitarnya. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia. Ya, baik teman yang masih di 95.1 Inspirasi kita semuanya dan masih di podcast siaran radio Singosari Top FM. Di talkshow kita masih bersama Pak Dr. Adi Susrianto MPD. Beliau adalah Kepala Universitas Terbuka Purwokerto, yang mana untuk sore hari ini ya bincang-bincang kita. Ya, Pak Adi menjawab pertanyaan saya tadi. Ya. Kenapa universitas terbuka?
nggak ada negerinya. Biasanya orang itu biasanya tergiur, itu tergiur dengan ada embel-embel negeri gitu biasanya. Sekolah di SD negeri, SMP negeri, betul. SMA negeri. Nah, ini kenapa universitas terbuka tidak ada di embel-embel negeri biar orang tahu sebenarnya universitas terbuka ini loh, universitas terbuka universitas negeri gitu loh, Pak. Iya, bagus. Memang saran yang bagus ya dari Mas Bayu. Mestinya dulu namanya menjadi Universitas Terbuka Negeri, UTN gitu ya. UTN gitu ya. Nah, itu memang hanya nama ya, hanya nama. Tapi nama itu memang pengaruhnya besar sekali ya. Hanya memang waktu itu SK Presidennya, jadi Perpres ya. Perpresnya, peraturan presidennya itu memang dinyatakan namanya ya Universitas Terbuka saja. Tapi pada saat kami promosi, memang itu kami tonjolkan karena betul seperti kata Mas Bayu tadi, banyak orang tidak mengerti bahwa UT itu negeri. Betul. Ya, bahkan, termasuk saya. Iya, termasuk saya. Ya, bahkan kemarin saya pernah sampaikan, ya, saya pas talk show di Banyumas TV itu ada pertanyaan yang menurut saya ya membuat saya kaget gitu, karena pertanyaannya itu, Pak, UT itu unsut ya gitu. Jadi kayak cabangnya unsut gitu. Iya, pokoknya UT itu masih unsut lah gitu ya. Nah, jadi memang banyak yang nggak paham. Jadi betul pada saat promosi memang kita selalu tampilkan. Kalau Mas Bayu nanti lihat balihunya UT itu mesti kami tulis di situ Universitas Negeri gitu, dengan sistem belajar jarak jauh ya supaya warga masyarakat tahu bahwa UT itu negeri. Ya, nah itu tujuan kami agar UT lebih bermasyarakat ya, karena kalau mereka tidak tahu bahwa UT itu negeri ya dianggap UT itu kan swasta. Betul. Sama dengan perguruan tinggi swasta yang lain itu apa? Pasti mahal gitu kan. Nah, dan mungkin juga mikirnya terus nggak mutu kali lah gitu ya. Kurang qualified gitu ya. Kurang qualified. Nah, itulah kira-kira Mas. Jadi perpresnya memang mengatakan seperti itu, ya ditulis seperti itu. Ya, tapi ini adalah perguruan tinggi negeri yang ke-45 waktu itu. Jadi universitas itu nama ya, Pak? Nama. Kayak UGM, iya, kayak UI. Betul. Gitu. Iya, jadi itu adalah nama. Jadi kayak UI aja nggak ada negerinya gitu ya? Iya, nggak ada kan? Iya, betul. UGM ya nggak ada negerinya. Betul. Yang ada itu kan Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, itu. Iya, betul. UNY atau Universitas Negeri Semarang, UNES gitu ya. UT memang sayangnya kok nggak dibuat ya. Kalau dibuat mungkin lebih. Iya, kayak unsut aja nggak ada ya, Pak, negeri. Nggak ada. Ya. Iya. Oke, kemudian masa kejayaan dari Universitas Negeri ini, ya saya lebih senang Universitas Terbuka Negeri ini sekitar tahun berapa, Pak? Iya, jadi begini. Tadi saya katakan di awal, ya UT itu penerimaan mahasiswa barunya mengikuti perguruan tinggi yang lain, ya. Mahasiswa yang daftar ditawarin juga mau pilih UT silahkan. Nah, pada saat pertama kali itu UT bisa menerima 18.000 memang fresh graduate, benar-benar anak lulus SMA. Pertama kali 18.000. 18.000 ya. 18.000 itu kemudian seiring dengan waktu ternyata mahasiswa yang benar-benar baru lulus dari SMA itu agak menurun, nggak tahan untuk belajar di UT karena kan sistem belajarnya beda. Ya, belajar di UT itu kan jarak jauh, dikasih modul silahkan belajar di rumah, belajar mandiri, nanti kalau ada kesulitan nanti silahkan datang ke tempat tutorial, kan gitu. Nah, ternyata anak-anak itu kan lebih seneng kumpul-kumpul dengan konvensional ya, dengan teman-temannya gitu ya. Dia kalau nggak kumpul terus rasa nggak kuliah. Nah, jadi lulusan SMA-nya semakin nah, kemudian dengan berjalannya waktu justru orang-orang yang sudah bekerja tapi lulusan SMA, nah ini malah berbondong-bondong untuk masuk UT. Karena apa? Karena masuk UT tetap bisa kuliah dia. Bisa tetap kerja. Bisa tetap kerja. Ya, jadi bisa kerja sambil kuliah. Nah, ini yang dicari. Jadi dengan bertambahnya waktu, maka yang
orang-orang yang bekerja ini semakin banyak yang masuk UT. Kemudian awal tahun 90 itu pemerintah membuat kebijakan bahwa guru SD semuanya yang waktu itu ijazahnya SPG harus dinaikkan menjadi D2. Tapi nggak boleh meninggalkan tempat kerja sekolahnya. Nah, maka pilihannya hanya ada satu. Hanya ada satu. Yaitu di UT, karena di UT itu memungkinkan dia tetap bisa kuliah tapi tetap bisa ngajar. Ya. Nah, kemudian pada tahun 2000-an pemerintah nggak puas, D2 masih kurang. Dinaikkanlah guru SD juga harus S1. Ya, maka UT diminta juga menangani itu menjadi membuka program S1 PGSD. Nah, semua guru-guru SD harus S1. Undang-undangnya kan juga nuntut itu. Ya, Undang-Undang Guru Dosen tahun 2005 itu menghendaki semua guru dari PAUD sampai SLTA harus S1 minimal. Nah, karena keharusan seperti itu, maka semua guru masuk, sebagian besar, kecuali kalau guru-guru yang mereka berada di perkotaan, itu bisa kuliah di perguruan tinggi negeri yang ada di situ yang punya FKIP, punya S1 PGSD gitu ya. Tapi mereka yang ada di, yang di luar-luar itu masuknya ke UT. Jumlah mahasiswa UT pada waktu itu, karena banyaknya guru-guru yang masuk, itu pernah mencapai 600.000 mahasiswa seluruh Indonesia. Gak ada perguruan tinggi itu paling banter berapa 30.000 aja sudah gede banget ya. UT itu 600.000. Kalau ditampung di dalam satu kampus berapa lokal ya Pak? Wah iya. Kampusnya UT kan jadi ada di seluruh Indonesia kan ya, jadi itu termasuk 5 besar ya mega university di dunia. Masuk daftar 5 itu besar, Pak? Iya, 5 besar waktu itu ya. Tahun berapa Pak? Ya sekitar tahun 2000-an sekian gitu. Tahun 2000-an 2000 sekian gitu ya. Sekitar 2002, 2003 lah gitu ya. Itu sampai 600.000-an, dan itu tadi saya katakan 5 besar ya seluruh dunia perguruan tinggi yang mahasiswanya paling banyak ya. Jadi banyak banget waktu itu. Nah, seiring dengan sudah selesainya S1 PGSD, guru-guru sudah mulai S1 semua, maka jumlah mahasiswa UT yang berasal dari guru itu mulai menurun. Kan udah S1 kan. Nah, sekarang mulai banyak diminati UT adalah yang program-program yang bukan guru. Ya, seperti saya katakan kemarin, kan UT itu punya 4 fakultas ya. Di samping FKIP ada Fakultas Ekonomi, ada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Politik, ada Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, 3 fakultas yang lain ini kira-kira mulai tahun 2010 lah Mas ya. Itu sudah mulai banyak diminati. Itu kenapa Pak? Ya, karena mereka sudah mulai kenal ya, mulai kenal dengan UT. UT itu siapa gitu ya? Ya, udah banyak mulai ngerti, walaupun sampai sekarang juga masih ada yang belum ngerti. Kayaknya gitu. Ini saya Pak Adi kayaknya nuduh saya nih. Jadi mulai banyak kenal, tahu kualitasnya UT juga bagus. Di samping itu memang luwes, fleksibel gitu ya. Ya karena tadi banyak orang-orang yang sudah bekerja tapi pengen sekolah gitu ya, masih S1, pengen S2, yang apalagi yang SMA masih pengen S1, karena kan kalau udah bekerja di kantor atau di perusahaan kan ada jenjang karir ya, ada promosi gitu. Kalau dia udah S1 kan lumayan naik, yang S1 sudah pengen dapat S2 nanti kan bisa naik juga promosi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini jumlah mahasiswa UT-nya sekitar 350.000-an seluruh Indonesia. Sekarang ini 350.000. Itu juga masih masuk. Oh, masih gede. Masih gede ya. Masih gede. Masih kalau 10 besar di dunia masih masuk. Iya, kalau 350.000 mahasiswa dilokalkan ini berapa hektar sudah? Ya. Jadi masih gede. Nah, dari 350.000 itu sekarang jumlah mahasiswa yang bukan guru sudah di atas 50%. Yang bukan guru. Yang bukan guru. Artinya bahwa
lulusan-lulusan dari Universitas Terbuka ini menyeluruh bukan hanya guru ya Pak? Bukan hanya guru, bukan hanya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan tadi, tapi sudah berasal dari Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Politik, Fakultas Sains dan Teknologi. Berarti memang Universitas Terbuka ini untuk sampai dengan saat ini memang kontribusi untuk negara ini sangat luar biasa ya? Sangat besar. Jadi mau diakui atau tidak, dan pasti diakui, ya, harus diakui bahwa peran UT untuk meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia itu besar sumbangannya. Paling besar mungkin nomor 1 ya Pak kalau melihat dari jumlah mahasiswa yang sampai 600.000 itu. Betul. Ya, saat ini Mas kalau kita lihat jumlah alumni saja, alumni UT itu saat ini sudah 1,8 juta. 1,8 juta. Iya. Dari tahun 84 ya berarti kan meluluskan pertama kali mungkin sekitar tahun 90-an lah ya, tahun 90-an gitu, sampai sekarang udah 1,8 juta. Purwokerto sendiri saat ini mahasiswanya sekitar 11 ribuan, ya alumni UPBJJ Purwokerto sudah 13 ribuan. Untuk Purwokerto sendiri tahun berapa Pak berdiri Pak? Ikut sejak berdirinya UT. Sama berarti tahun 83 ini. 84. Oh iya 84 ini. Ya kan gini Mas. Karena UT itu hanya satu ya sebenarnya. Ya. UT itu satu di Pondok Cabe sana pusatnya. Nah, karena sistem belajarnya jarak jauh, mahasiswa kan jadi tersebar di seluruh Indonesia. Nah, supaya mahasiswa yang tersebar itu bisa terurus dengan baik, termanage dengan baik, maka di setiap ibu kota provinsi dan juga beberapa kabupaten yang ada perguruan tinggi negerinya itu didirikan yang namanya unit program belajar jarak jauh. Jadi kayak cabangnya gitu ya Pak? Atau bukan cabang sih Mas, ya unit lah, unit pelaksana teknis. Berarti gitu. Untuk yang mengcover subcover gitu ya, untuk cover untuk kayak modul dan apa dan materi-materi kuliah mungkin. Pokoknya semuanya kegiatan akademiknya supaya itu bisa termanage dengan baik, maka diuruslah oleh unit itu. Ya ini yang tadi mau saya tanyakan juga Bapak, ada berapa, apakah di setiap daerah ada universitas terbukanya atau enggak Pak? Ya tadi saya katakan minimal di setiap provinsi itu ada satu. Tadi saya katakan juga ada beberapa kabupaten yang ada UPBJJ-nya, terutama kabupaten yang mempunyai perguruan tinggi negeri. Karena waktu itu ya unit yang namanya UPBJJ ini kan unit baru. Ya, unit baru perlu bimbingan. Maka yang harus ada yang bimbing. Lah yang bimbing itu siapa? Yang bimbing adalah rektor perguruan tinggi yang ada di daerah itu. Nah, kalau di setiap provinsi kan pasti ada perguruan tinggi negeri. Maka di setiap provinsi itu minimal ada satu. Tapi di Jawa itu di provinsi ada beberapa kabupaten yang mempunyai perguruan tinggi negeri. Ya, termasuk Purwokerto ini. Ya, contohnya Purwokerto ada Unsud. Maka waktu itu di Purwokerto juga didirikan unit program belajar jarak jauh atau UPBJJ UT itu. Ya, yang kita kenal dengan UT Purwokerto ini. Ya, UT Purwokerto diminta oleh UT Pusat sana ngurusi, ya, mengelola semua kegiatan mahasiswa di 8 kota kabupaten sekarang ini. Ya, mulai dari Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purbalingga, Banjarnegara, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes. Ya, ada 8 kota kabupaten itu diuruslah oleh UT Purwokerto. Nanti yang Semarang, daerah Semarang sana, Pantura, itu diurus oleh UT Semarang. Yang di Solo, Karesidenan Solo diurus oleh UT Solo. Nah, jadi di seluruh Indonesia itu ada. Kalau di total itu ada 38 unit program belajar jarak jauh UT daerah gitu ya, dan 1 yang ngurusi mahasiswa luar negeri. Ada satu khusus. Ada khusus karena mahasiswa luar negeri kita juga banyak, ya, tersebar di 33 negara. Gitu. Nah, itulah fungsinya unit ya yang ada di daerah-daerah. Ya, supaya apa? Supaya bisa dilayani dengan baik. Gitu. Kalau disentralkan saja diurusin oleh UT Pusat nggak mampu. Nggak mampu, betul. Nggak mampu. Nah, itulah
sejarahnya. Ya, makanya kenapa tadi pas dengan talkshow di Banyumas TV mungkin UT itu unsut, mungkin itu ya Pak. Orang tahunya seperti itu ya Pak. Betul. Jadi karena memang biasanya letaknya itu didekatkan dengan perguruan tinggi pembina, nggak jauh misalnya memang. Iya, makanya orang tahunya unsut. Saya juga dulu unsut UT ini kayaknya kok ikut-ikutan unsut gitu loh. Iya. Tapi karena memang aslinya memang negeri itu ya memang kan seperti itu prosedurnya ya Pak ya. Iya. Oke, ya baik Pak Adi, ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk dari Mas Anto di Bumiayu. Bagaimana prosedur pendaftaran di Universitas Terbuka? Iya, Mas Anto ya, di Bumiayu. Terima kasih Mas Anto di Bumiayu. Bagaimana sih pendaftarannya? Sangat mudah, ya. UT itu daftarnya bisa online, ya, bisa datang langsung. Kalau mau online silahkan tinggal klik di www ya SIA ya sia.ut.ac.id. Nah, di situ nanti pilih menu registrasi online. Ya. Silahkan klik di situ. Nah, kalau susah artinya bingung gitu, gimana sih caranya registrasi melalui SIA UT.ac.id ini? Kami sudah sediakan videonya. Oh, ada tutorialnya gitu tutorialnya. Sudah kami sediakan, silahkan buka di IG-nya UT Purwokerto. Ya, IG-nya Purwokerto, di situ banyak kami sediakan kok tutorial seperti itu ya. Jadi silahkan. Nah, kalau pengen lebih jelas lagi, biasanya kan kalau online gitu mau nanya siapa gitu ya. Kalau pengen lebih jelas, boleh silahkan datang ke UT Purwokerto. Ya, gitu di ya. Mas Anto bisa datang ke kampus di Jalan Kampus nomor 54 Grendeng Purwokerto Utara. Ya, untuk teleponnya bisa di 0281642317. Betul ya Pak Di ya? Betul. Ya, silakan Mas Anto ya, barangkali untuk lebih lengkapnya nanti bisa menghubungi di nomor tersebut. Untuk kalau kalau masih bingung untuk melihat tutorialnya, ini bisa langsung call aja di 0881642317 atau bisa datang ke Jalan Kampus nomor 54 Grendeng Purwokerto, Mas Santo ya. Oke, kemudian ini ada lagi Pak, ada Wendy di Bumiayu. Kiat apa saja jika saya masuk UT pada semester pertama Pak? Baik, nah bagus tuh pertanyaannya ya, Wendy. Ya, Wendy di Bumiayu. Ya, Mas Wendy. Mas Wandi. Nah, Mas Wandi, terima kasih. Jadi begini, tadi saya katakan belajar di UT itu tidak sama dengan yang konvensional ya, karena kalau di konvensional tatap muka, ada guru, ada dosen, ada mahasiswa. Kalau di UT kan lebih mengandalkan belajar mandiri. Kalau belajar mandirinya nanti menemui kesulitan, bisa ikut tutorial. Nah, jadi syarat sukses masuk UT itu sesungguhnya salah satunya terletak pada kemandirian mahasiswa dalam belajar. Saya yakin kalau baru masuk UT pasti masih bingung. Supaya nggak bingung, ya, maka UT mempunyai dua kegiatan sesungguhnya yang dalam tanda kutip, wajib diikuti oleh mahasiswa baru. Apa dua kegiatan itu? Satu adalah orientasi studi mahasiswa baru, OSMB, ya, orientasi studi mahasiswa baru. Yang kedua, pelatihan keterampilan belajar mandiri, ya. Pelatihan keterampilan belajar mandiri. Nah, dua kegiatan ini asal diikuti oleh mahasiswa baru, insya Allah dia tidak akan menemui kesulitan. Karena apa? Pada saat OSMB kami jelaskan secara teori gitu ya, UT itu apa, bagaimana belajar di UT, secara teori kami jelaskan ya, bagaimana menggunakan IT untuk di UT seperti apa kami jelaskan. Nah, kemudian kegiatan yang kedua yang keterampilan belajar mandiri, di situ benar-benar kami ajari sampai dia bisa. Jadi keterampilan, lebih pada keterampilan kami ajarin. Ya. Pertama masuk gitu Pak? Pertama masuk, karena ini penting gitu. Ini sangat penting. Hasil studi kami, hasil penelitian kami menunjukkan bahwa kemandirian mahasiswa UT itu memang masih di level sedang, belum tinggi. Nah, kalau masih sedang, kegagalannya masih lumayan nih. Mundur tengah jalan gitu Pak? Iya,
mundur tengah jalan, berhenti tengah jalan, nggak rampung lah pokoknya. Nah, supaya ini kita bisa tekan angkanya, ya, maka kita latih. Ya, kita latih bagaimana sih belajar mandiri yang efektif. Materinya banyak, Mas. Banyak. Insya Allah kalau ikut dua kegiatan itu, kegagalan belajar di UT itu akan kecil. Ya, karena mereka sudah tahu, oh cara belajar mandiri itu seperti ini, cara membaca modul yang efektif itu seperti ini, ngadepin ujian itu seperti ini. Itu semua kami ajarkan. Nah, itulah Mas Wandi, ya, kiat sukses untuk di belajar di UT ya. Ikuti ya dua kegiatan itu dengan baik, ya, insya Allah tidak ada masalah bagus. ya Pak. Hasilnya bagus karena di keterampilan belajar mandiri itu, Mas, nanti mahasiswa akan kami ajari bagaimana membaca modul yang efektif. Ada strateginya itu. Ya, kemudian supaya nanti kalau mau ujian itu tidak gagap, tidak mudah lupa belajarnya, gimana caranya kita ajarin. Ya, kita ajarin bagaimana mahasiswa bisa meringkas lah, kalau nggak masa katakan meringkas, merekam hasil belajarnya, merekam hasil baca modul seperti apa, kita ajarin sampai dia tuh bisa menyulap bacaan yang 15 halaman itu menjadi 1 lembar. Itu kami ajarin. Jadi Anda mau ujian tuh nggak usah baca modul yang tebel banget, nggak usah baca modul yang tebel banget itu pada saat belajar di tengah-tengah itu aja diproses. Menjelang ujian nggak usah baca itu, baca rekamannya tadi. Sudah kesimpulannya itu. Iya, dan itu kami ajarin bagaimana membuat rekaman yang bagus. Ya, itu 15 lembar jadi ya, 1 lembar. 1 lembar. Ya. 400 halaman paling jadi 35 lembar. Sangat efektif. Ya. Nah, itu kiat-kiat yang harus miliki mahasiswa. Ya, mahasiswa. Insya Allah hasilnya bagus. Sekarang dengan kegiatan itu IP mahasiswa yang di atas 3U itu banyak banget sekarang. Dan kiat ini lagi terus digencarkan sama Universitas Terbuka ya Pak? Betul. Iya, jadi Mas Wendy itu dia memang pertanyaan dari Mas Wendy ini ternyata memang senyambung dengan program dari Universitas Terbuka ya Pak ya. Betul. Ya, jadi memang Mas Wendy nggak usah khawatir, di mana untuk saat ini ada nanti juga di awal-awal ini ada triknya, dan silakan saja untuk Mas Wendy barangkali nanti kurang lengkap dan juga kurang jelas bisa sekedar mungkin tanya-tanya terlebih dahulu, nggak apa-apa ya Pak ya? Boleh ya, masalah. di Jalan Kampus nomor 54 Grendeng Purwokerto Utara, dan juga bisa telepon di 0281 642317. Ya baik, silakan juga untuk temannya masih ditunggu. Untuk yang lain yang mau bergabung bersama kami masih dibuka untuk sesi pertanyaan untuk kesempatan sore hari ini bersama Pak Dr. Adi Suryanto MPD. Beliau adalah Kepala Universitas Terbuka Purwokerto yang kesempatan siang hari ini ya sengaja secara khusus datang, dan untuk pendaftarannya masih diperpanjang ya Pak? Masih ya. Awalnya akan waktu itu ditutup 15 Juli. Tapi kemudian diperpanjang sampai 26 Agustus. Ini tanggal berapa? Tanggal 6 ya? Tanggal 6. Masih 20 hari lagi. Masih ada kesempatan ya? Ya, jadi silakan untuk Mas Wandi dan juga Mas Anto, barangkali berminat, ini masih ada kesempatan untuk bisa mendaftarkan diri untuk menjadi salah satu garda terdepan bangsa Indonesia dalam membangun dunia pendidikan bersama kampus Universitas Terbuka Purwokerto. Baik Pak Adi, sebelum kita lanjutkan untuk sesi pertanyaan, barang sambil menunggu teman-teman yang mau bergabung, juga kita break sebentar, ada beberapa atau ada iklan yang melewati terlebih dahulu. Anda masih di 95.1 Top FM, inspirasi kita semua, satu nusa, satu bangsa, satu Indonesia. Masih bingung nih mau kuliah di mana? Kenapa bingung? Di Purwokerto ada loh Universitas Negeri